kuasa dari tahta-Mu membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu, akan segala kemurahan-Mu, kasih-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Pada saat ini, kiranya Engkau memberikan dan merahmati kami Tuhan dengan hal yang baru, curahan yang baru. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadirat-Mu, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terbeban berat Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu, bahwa setiap kami Tuhan untuk naik lebih tinggi di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari jemaat kita bersuka cita lebih lagi. Dialah sumber pengharapan dan kehidupan. Selama bebanku pun digantikan, sama ku ada di dalam.
Tuhan kita, sebab Dialah Allah yang selalu menuntun setiap langkah kita. Dialah sumber kekuatan, sumber tuntunan setiap kita. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Jalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Kita mau naikkan syukur bagi Allah kita. Dia yang layak menerima pujian, Dia yang layak menerima sembah setiap kita, sebab Dia Allah yang sangat besar. Mari saudara, kita mau lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Allah yang sangat baik. Terima kasih Bapa. Kau tak pernah berhenti kasih setiamu bagi setiap kami. Allah yang selalu ada sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir.
Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Oh Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan, selalu nyata dan baru. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kau menyertai hidup kami Tuhan, menuntun kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Tuhan, pada saat ini kiranya urapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi kami semua Tuhan. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Senantiasa Kau berikan pengurapan-pengurapan yang baru atas hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua umat-Mu Tuhan,
kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan saat ini. Kiranya Engkau berikan yang terbaik bagi setiap kami. Dan setiap firman-Mu tumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Haleluya. Amin. Pernahkah saudara berupaya untuk mengatasi rasa lelah secara kronis yang saudara alami dengan tidur lebih lama? Dan ketika bangun dari tidur, ternyata saudara tetap merasa lelah dan tak bertenaga. Apakah yang menjadi penyebab? Inilah alasannya, yaitu karena tidur dan beristirahat adalah dua hal yang berbeda. Hal tersebut dikemukakan oleh Saundra Dalton Smith, seorang dokter internis dari Birmingham, Alabama, Amerika Serikat, dan seorang peneliti dalam bidang work-life integration yang kerap kali menjadi narasumber di media televisi CNN, Fox, maupun MSNBC. Di dalam bukunya yang sangat laris, yaitu yang berjudul Sacred Rest atau istirahat yang sakral, Dalton Smith memaparkan tentang adanya 7 macam istirahat. Tidur hanya merupakan salah satu dari ke-7 istirahat tersebut. Sehingga walaupun orang telah tidur berjam-jam, namun bila yang bersangkutan tidak beristirahat dalam ke-6 bentuk istirahat yang lain, maka ia akan tetap mengalami kelelahan secara kronis atau kelelahan yang berlarut-larut. Sehingga ketika bangun dari tidur, yang bersangkutan tetap merasa lelah seperti orang yang kurang tidur. Ke-7 macam istirahat tersebut adalah istirahat secara mental, spiritual, emosional, sosial, indrawi, kreativitas, dan jasmani. Tidur utamanya merupakan istirahat secara jasmani. Sehingga bila pikiran orang dipenuhi dengan hal-hal yang negatif seperti rasa khawatir dan emosi yang bersangkutan juga bersifat negatif, yaitu karena dipenuhi dengan rasa frustrasi, ditambah secara sosial ia dalam keadaan jengkel kepada orang lain, maka walaupun secara jasmani ia beristirahat dengan tidur, namun tetap saja secara mental, emosional, dan sosial ia tidak beristirahat. Alhasil ketika bangun dari tidur ia tetap merasa lelah. Masalah ini dialami oleh banyak orang. Menurut NSC, National Safety Council, yaitu lembaga keselamatan kerja di Amerika Serikat, 40% dari para pekerja di negara tersebut menderita kekurangan tidur. Yang dimaksudkan dengan kekurangan tidur di sini bukan sekadar dalam masalah panjangnya waktu tidur, namun juga dalam bentuk rendahnya kualitas tidur. Kualitas tidur yang rendah sebab orang tidak beristirahat dalam ke-6 hal dari 7 istirahat yang disebut oleh Saundra Dalton Smith tadi. Sebagai akibat, bukan saja produktivitas mereka menjadi rendah, risiko mengalami kecelakaan di tempat kerja juga menjadi sangat tinggi. Dilaporkan bahwa 13% kecelakaan di tempat kerja terjadi karena orang kurang beristirahat. Bukan itu saja, Transport Accident Commission atau Komisi Kecelakaan Transportasi di Amerika juga melaporkan bahwa 20% kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal adalah karena pengemudi dalam keadaan yang fatigue atau kelelahan yang kronis tadi. Artinya apabila saudara mengalami fatigue, maka keadaan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Sebab di samping akan berdampak terhadap kinerja Anda, kelelahan ini juga akan berpengaruh terhadap kebugaran hidup, kebahagiaan rumah tangga, kejernihan dalam berpikir dan membuat keputusan, berdampak terhadap imunitas secara jasmania, dan berpengaruh terhadap kebugaran rohani Anda. Patut dipahami bahwa keadaan fatigue atau kelelahan yang bersifat kronis ini tidaklah terlepas dari irama kehidupan yang morat-marit. Mengapa? Karena sama seperti irama jantung yang tidak teratur merupakan pertanda dari adanya masalah kesehatan yang serius, demikianlah ketidakteraturan dari irama kehidupan merupakan pertanda
dari ketidakbugaran hidup seseorang. Berarti adalah penting untuk membangun irama kehidupan yang serasi. Pentingnya untuk memiliki kehidupan yang serasi ini dapat kita lihat dari apa yang Kristus sampaikan kepada orang banyak. Yaitu sebagaimana yang dicatat dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Di ayat-ayat ini kita melihat undangan yang Yesus berikan kepada mereka untuk mengalami kehidupan yang bugar. Kebugaran yang merupakan buah dari hidup dengan irama yang serasi. Itulah undangan yang memberikan pengharapan bagi mereka yang jiwanya dalam keadaan lelah. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya rasa sebagian besar dari saudara pernah membaca ayat-ayat ini atau bahkan pernah mendengarkan urayanya. Sehingga ayat-ayat ini tidak terasa asing bagi Anda. Namun hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihatnya dari sudut undangan yang Yesus berikan agar kita hidup dalam irama yang serasi. Di sini kita melihat 3 aspek dari undangan tersebut. Yaitu yang pertama, bahwa undangan yang Yesus berikan ini adalah undangan untuk mengalami pemulihan. Saya ulang, yang pertama, undangan yang Yesus berikan ini adalah undangan untuk mengalami pemulihan. Pemulihan sebagaimana yang Yesus sampaikan di ayat 28. Yaitu dari kehidupan yang letih lesu serta berbeban berat dipulihkan kepada hidup dalam kelegaan. Kata kelegaan ini berasal dari kata anapao di dalam bahasa Yunani. Kata yang mengandung makna antara lain yaitu rest, yang artinya adalah istirahat, refresh, yang artinya adalah disegarkan, serta quiet, yang artinya adalah tenang. Karena itu dalam bahasa Inggris ayat tersebut ditulis sebagai berikut. Come to me all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kepadamu istirahat. Rest atau istirahat yang mengubah orang yang letih lesu menjadi segar atau mengalami refresh. Istirahat yang mengubah orang yang bergumul karena memikul beban yang berat, heavy laden, menjadi tenang atau quiet. Seperti yang ditulis di ayat 29 yaitu, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Atau, and you will find rest for your souls. Bukankah istirahat ini yang sesungguhnya kita perlukan? Oleh sebab itu Saundra Dalton Smith seperti yang saya sebutkan di awal tadi berkata bahwa istirahat atau rest bukan hanya menyangkut istirahat secara jasmani yaitu dengan tidur saja. Istirahat juga menyangkut salah satu dari ke-7 macam istirahat yang ia sebutkan. Yaitu istirahat secara spiritual. Istirahat seperti itulah yang Yesus tawarkan. Perhatikan, di ayat 28 ditulis bahwa tawaran atau undangan tersebut Yesus sampaikan kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Semua, artinya siapa saja tanpa terkecuali. Semua orang dengan satu syarat, yaitu yang bersangkutan dengan rendah hati bersedia untuk mengakui bahwa dirinya dalam keadaan letih lesu serta berbeban berat. Artinya, kalau orang dalam kecongkakannya merasa bahwa ia dalam keadaan yang baik-baik saja, maka undangan tersebut tidak akan mereka pedulikan. Kalau orang berkata dalam hatinya, saya kuat, tidak kurang sesuatu apapun dan tidak memerlukan apapun, maka undangan yang Yesus berikan tadi akan ia abaikan. Itulah yang menjadi sikap orang-orang Farisi. Orang-orang yang beranggapan bahwa mereka adalah orang yang benar. Yaitu karena telah melakukan berbagai kewajiban agama.
Kepada orang-orang Farisi ini, di dalam Matius pasal 9 ayat 12 ditulis, Yesus berkata sebagai berikut, bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yesus berkata bahwa orang yang sakit dan bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib. Namun masalahnya, banyak orang yang walaupun dalam keadaan sakit, tetapi tidak bersedia mengakui kondisi dirinya tersebut. Ketika dibawa ke rumah sakit dan dokter bertanya, apa keluhan bapak atau ibu? Orang itu menjawab, saya tidak ada keluhan apa-apa Pak Dokter. Saya dalam keadaan yang baik-baik saja. Dokter bertanya lagi, nafas terasa sesak, nafsu makan menurun, badan merasa demam. Orang tadi walaupun sebenarnya nafasnya dalam keadaan kembang kempis, tubuhnya kurus kering karena tidak punya selera untuk makan. Dan badannya menggigil karena demam yang tinggi, berkata, nafas saya baik-baik saja. Nafsu makan saya juga normal. Saya tidak merasa demam sama sekali. Nah, kalau orang itu berkata seperti demikian, maka si dokter tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bukan karena sang dokter tidak mampu mengobati maupun tidak mau menolong yang bersangkutan. Namun, kalau orang dalam rasa gengsinya tidak bersedia mengakui keadaan yang sebenarnya, maka sepandai apapun sang dokter, yang bersangkutan tidak akan dapat menolong orang tersebut. Pemulihan selalu diawali dari kesadaran bahwa kita memerlukan perubahan. Orang yang tidak mau berubah alias merasa nyaman dengan keadaan dirinya tidak akan mengalami pemulihan. Orang yang berkata, buat apa repot? Begini saja sudah cukup. Tidak akan pernah mengalami perubahan ataupun kemajuan. Orang yang hidup dalam kemapanan hanya akan mengalami satu hal saja, yaitu kemunduran. Ingat apa yang berulang kali saya katakan. Kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Hal ini berlaku untuk semua sisi kehidupan, baik sisi jasmani maupun rohani. Doa saya, sementara saudara mengikuti uraian firman Tuhan ini, Roh Kudus membangkitkan keresahan ilahi dalam diri Anda. Sehingga saudara berkata, Tuhan, aku sadar bahwa diriku perlu dibarui. Aku mengaku bahwa diriku dalam keadaan letih, lesu, dan berbeban berat. Aku tidak mau hidup dalam keadaan yang seperti ini. Pulihkan hidupku, ya Tuhan. Beranjak dari situlah, saudara akan mengalami janji yang Yesus berikan, yaitu rest, refresh, dan quiet. Istirahat, disegarkan, dan ketenangan tadi. Lebih lanjut, aspek yang kedua dari undangan yang Yesus berikan yaitu bahwa undangan tersebut adalah untuk datang kepada pribadi yang benar. Saya ulang, aspek yang kedua dari undangan yang Yesus berikan yaitu bahwa undangan tersebut adalah untuk datang kepada pribadi yang benar. Agar orang mengalami pemulihan, yaitu dari keadaan letih lesu dan berbeban berat menjadi hidup dalam kelegaan dan ketenangan, Yesus mengundang mereka untuk datang kepada dirinya. Datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Hal tersebut diutarakan oleh John Piper di dalam bukunya What Jesus Demands from the World. Apa yang Yesus kehendaki dari dunia. Di situ teolog yang sangat terkenal dan gembala jemaat Bethlehem Baptist Church di Minneapolis, Minnesota tersebut menulis, Jesus did not come into the world merely to bring a new religion or a new law. He came to offer himself for our eternal enjoyment and to do whatever he had to do, including death, to remove every obstacle to this everlasting joy in him. Yesus tidak datang ke dunia utamanya untuk membawa agama yang baru atau aturan yang baru. Dia datang untuk menawarkan dirinya demi sukacita yang abadi bagi diri kita dan untuk mengerjakan apa yang harus ia lakukan, termasuk mengalami kematian, demi menyingkirkan setiap penghalang kepada sukacita yang abadi di dalam Dia ini. Oleh sebab itu dalam Matius pasal 11 ayat 28 tadi, Yesus berkata sebagai berikut, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat.
Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Come to me. Datanglah kepadaku. Bukan datang kepada yang lain, bukan datang kepada siapapun, tetapi datang kepada Yesus. Dialah jawaban bagi semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Dialah jawaban yang diperlukan oleh dunia. Di dalam Dia kita mendapatkan pengharapan. Itu sebabnya Agustinus, uskup dari Hippo di Aljazair, Afrika Utara, tokoh gereja yang sangat berpengaruh dan yang hidup di abad keempat, dalam bukunya yang monumental, yaitu yang berjudul Confession atau pengakuan-pengakuan, menulis sebagai berikut. Lord, you have made us for yourself, and we can find rest till we find rest in you. Tuhan, Engkau membentuk kami untuk dirimu sendiri. Dan kami tidak akan mendapatkan ketenangan sampai kami beristirahat di dalam Engkau. Di luar Yesus, kita tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena Dia sumber damai sejahtera yang sejati. Kalau orang berupaya untuk menanggung beban kehidupan dengan kemampuannya sendiri, cepat atau lambat ia akan mengalami burnout, stres, frustrasi, dan depresi. Sedangkan Yesus sanggup menanggung beban kita. Artinya, melalui undangan yang Ia berikan, Yesus menghadapkan kita kepada pilihan antara menanggung beban kehidupan dengan kemampuan kita sendiri atau menyerahkannya kepada Yesus. Hal ini diceritakan oleh Bruce Larson dalam bukunya yang berjudul Believe and Belong. Di situ teolog yang terkenal dan kepala jemaat University Presbyterian Church di Seattle, Washington tersebut bercerita. Suatu hari, ia mengkonseling seorang eksekutif dari sebuah perusahaan di kota New York. Untuk itu, ia mengajak sang eksekutif tadi berjalan kaki ke gedung pencakar langit Rockefeller Center di daerah Manhattan, New York. Di depan gedung tersebut berdiri patung Atlas yang berukuran besar. Atlas, tokoh dalam mitologi Yunani yang digambarkan sebagai pribadi yang sedang bersusah payah memikul dunia pada bahunya. Kemudian Bruce Larson mengajak eksekutif tadi untuk menyeberang jalan menuju ke Katedral St. Patrick yang hanya sejauh 2 menit saja berjalan kaki dari Rockefeller Center tempat patung Atlas tadi berada. Di dalam gedung gereja St. Patrick terdapat sebuah patung yang lain. Patung Yesus yang masih bocah dengan tangan kirinya memegang bola dunia. Berbeda dengan Atlas, Yesus tidak bergumul ataupun bersusah payah. Namun wajahnya menyinarkan damai sejahtera. Saat itu juga sang eksekutif tadi menjadi sadar bahwa dirinya dihadapkan kepada 2 pilihan. Pilihan yaitu apakah ia hendak memikul beban kehidupan dengan kekuatannya sendiri seperti Atlas yang bersusah payah memikul dunia, atau menyerahkan beban itu kepada Yesus yang sanggup menggenggam dunia dengan tangannya. Kalau ia menyerahkannya kepada Yesus, maka ia akan mengalami damai sejahtera seperti yang terpancar pada wajah Yesus. Oleh karena itu, apapun beban yang sedang saudara tanggung saat ini, ingatlah kepada lagu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak, yaitu He's got the whole world in His hands. Ia, yaitu Yesus, menggenggam seluruh dunia dalam tangannya. He's got the whole world in His hands. 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 Sekali lagi, He's got the whole world in His hands. 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 Ya, Dia, Yesus, yang menggenggam seluruh dunia dengan tangannya itu, memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya, di dalam Dia ada pengharapan. Saya ulang, di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Dia ada kelegaan dan ketenangan seperti yang Ia janjikan. Sekarang, aspek yang ketiga dari undangan yang Yesus berikan, yaitu bahwa undangan tersebut adalah untuk hidup dalam irama yang serasi. Saya ulang,
Undangan yang Yesus berikan yaitu bahwa undangan tersebut adalah untuk hidup dalam irama yang serasi. Di dalam hal ini yaitu irama yang serasi dengan Yesus. Artinya Yesus memanggil orang yang letih lesu dan berbeban berat untuk melangkah seirama dengan langkah-langkah yang ia buat. Kemana dia melangkah, kesanalah kita harus melangkah. Bila ia berhenti, maka kita juga harus ikut berhenti. Bila ia mulai bergerak, maka kita juga wajib ikut bergerak bersama dengan dirinya. Bergerak secara serasi bersama dengan Tuhan inilah yang akan mendatangkan keteduhan dalam jiwa kita. Bukankah itu yang dialami oleh umat Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke Kanaan dengan melintasi padang gurun? Mereka harus bergerak seirama dengan Tuhan yang hadir di antara mereka dan yang memimpin perjalanan mereka dengan tiang awan pada siang hari dan yang berubah menjadi tiang api di malam hari. Kalau tiang awan itu mulai terangkat naik ke atas, maka seluruh bangsa Israel harus membongkar tenda mereka. Dan kemana tiang awan itu bergerak, kesanalah mereka harus berjalan. Kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka juga harus berhenti dan memasang tenda mereka. Hanya dengan bergerak secara serasi dengan irama yang Allah tentukan, barulah mereka akan terpelihara secara sejahtera. Sebab di mana tiang awan itu berada, di sanalah Allah menurunkan makanan bagi umatnya. Sehingga dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun, setiap hari mereka selalu terpelihara tanpa pernah kekurangan. Irama kehidupan yang serasi dengan dirinya ini pula lah yang Yesus utarakan dalam undangan yang ia berikan tadi. Di ayat 29 sampai 30 ia berkata sebagai berikut. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lihat, kepada orang yang letih lesu serta berbeban berat, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang. Di dalam bahasa Inggris, kalimat ini adalah take my yoke upon you. Artinya, pikulah kukku pada dirimu. Apakah yang dimaksudkan dengan kuk? Kuk adalah kayu yang dipasang pada bahu seekor sapi atau lembu yang akan menarik beban. Entah beban dalam bentuk bajak maupun gerobak. Tentu saudara bertanya dalam hati. Yesus memanggil orang yang letih lesu serta berbeban berat untuk datang kepadanya. Lalu ia menyuruh orang itu untuk memikul kuk. Bukankah hal ini sama saja? Dari beban sekarang diganti dengan kuk untuk menarik bajak atau gerobak. Kalau ini 11-12 alias tidak berbeda. Lalu mengapa Yesus berjanji bahwa mereka akan mendapatkan kelegaan atau ketenangan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus memperhatikan apa yang Yesus ucapkan di ayat 29 tadi. Yaitu, take my yoke upon you. Pikulah kukku pada dirimu. Jangan lupa bahwa kuk ini adalah kuk dari Yesus. Artinya, Yesus memanggil kita untuk memikul kuk bersama dengan dia. Bagaikan kuk yang dipasang pada bahu sepasang sapi atau lembu. Sebagai akibat, kemanapun lembu yang pertama bergerak, ke situ pula lah lembu yang kedua harus melangkah. Secepat apapun lembu yang pertama berjalan, demikianlah lembu yang kedua harus bergerak. Karena Yesus berkata bahwa ini adalah kuk dari dirinya, my yoke atau kukku. Maka berarti Yesuslah yang menentukan kemana dan secepat apa kita akan melangkah. Dan kita yang menyesuaikan diri dengan dirinya. Bukan sebaliknya, yaitu Yesus yang menyesuaikan diri dengan diri kita. Sehingga bagaikan suatu orkestra, Yesus adalah sang dirijen. Dan kita adalah pemain musik dalam orkestra tadi. Para pemain musik yang harus menyesuaikan diri dengan apa yang diberikan oleh sang dirijen. Apakah tempo dari musik tersebut bertambah cepat atau bertambah lambat? Sang dirijen yang menentukannya.
Para pemain musik wajib menyesuaikan diri dengan irama dan tempo yang dikehendaki oleh sang dirijen dan bukan sebaliknya. Hanya dengan demikian barulah komposisi musik yang mereka mainkan akan menjadi indah, tidak tumpang tindih maupun kacau balau. Ya, kalau kita memikul kuk bersama dengan Yesus dan berjalan secara serempak dengan dirinya, serta bergerak secara serasi dengan irama yang Ia tentukan, maka kita akan mengalami ketenangan seperti yang ditulis di ayat 29. And you will find rest for your souls. Dan engkau akan mendapatkan istirahat bagi jiwamu. Itulah kebahagiaan yang Yesus janjikan. Kebahagiaan karena kita bergerak seirama dan memiliki relasi yang harmonis dengan Yesus. Bagaimanakah langkah-langkah praktis untuk bergerak seirama dengan Kristus ini? Hal ini tidak terlepas dari melakukan ketujuh disiplin rohani yang telah kita pelajari di sepanjang 2 bulan yang lewat. 7 disiplin rohani, yaitu yang pertama, waktu hening atau silence and solitude. Yang kedua, yaitu merenungkan firman Tuhan. Perenungan yang kita lakukan melalui 4 R, yaitu read, reflect, respond, dan rest. Yang ketiga, yaitu doa yang menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Yang keempat, yaitu melakukan ibadah harian. Yang kelima, yaitu melakukan puasa secara reguler. Yang keenam, yaitu melakukan sabat. Dan yang ketujuh, yaitu terlibat dalam komunitas rohani. 7 disiplin rohani yang menolong kita dalam memelihara relasi kita dengan Kristus. Relasi dengan Tuhan yang dipulihkan bukan karena usaha kita. Namun seperti yang Yesus utarakan di dalam Matius pasal 11 ayat 25 sampai 27 adalah karena anugerah Allah. Berarti kalau kita dapat memiliki relasi yang dipulihkan dengan Tuhan, itu adalah karena anugerahnya. Hal itu bukan karena kita berhak, bukan karena kita pantas, dan bukan karena usaha kita. Namun semata-mata karena kebaikan Tuhan. Namun untuk memelihara relasi dengan Kristus dan berjalan seirama dengan Kristus karena memikul kuk bersama dengan Dia, hal itu merupakan tanggung jawab kita. Tanggung jawab yang perlu kita lakukan dengan mengerjakan 7 disiplin rohani secara berkala dan teratur. 7 disiplin rohani yang kita laksanakan sebagai ucapan syukur terhadap anugerah yang Allah telah tunjukkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Pengorbanan yang memperdamaikan kita dengan Allah dan yang telah membuka jalan bagi kita untuk bergerak seirama dengan dirinya. Kasih yang memberikan pengharapan bagi kita dan yang memungkinkan kita untuk mengalami keteduhan dalam jiwa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang besar. Kasih yang telah Engkau tunjukkan melalui pengorbanan-Mu sampai mati di kayu salib. Kasih yang menghapuskan masa lampau kami. Kasih yang membentangkan masa depan yang baru bagi kami. Kasih yang memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Sehingga kami tahu, kami tidak akan berjalan seorang diri, tetapi bersama dengan Engkau dan dalam tuntunan-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami dan tolong kami oleh Roh-Mu, agar kami dapat berjalan seirama dengan diri-Mu. Melangkah kemanapun Engkau menghendaki kami melangkah, hidup seperti kehendak dan tuntunan-Mu bagi hidup kami. Karena kami tahu, rancangan-Mu dan tuntunan-Mu selalu yang terbaik dan sangat indah bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk peka kepada isi hati-Mu, sehingga kami dapat hidup seirama dengan hati-Mu. Karena di sanalah ada damai sejahtera, di sanalah ada keteduhan, ketenangan dan kelegaan. Di sana kami beristirahat dalam diri-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk semua orang yang dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat. Ulurkan tangan kasih-Mu yang mengangkat beban itu dan melepaskan beban itu. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa, yang di dalamnya ada mujizat yang tidak pernah berakhir itu. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan dan memulihkan.
menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang kecewa, menyembuhkan rumah tangga yang bersoalan, rumah tangga dalam kesulitan. Sembuhkan keadaan ekonomi dari anak-anakmu, sembuhkan masa depan mereka, sebagaimana Engkau sanggup menyembuhkan jasmani mereka. Di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada masa depan. Kepadamu kami menyerahkan hidup dan masa depan ini. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom, saya percaya kita semua telah diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya tentang Hope for the Weary, harapan bagi jiwa yang lelah. Pastikan hidup Anda semakin erat dengan Kristus. Itu sebabnya, ayo libatkan diri Anda dalam setiap kegiatan ibadah MDC Kadipaten selama sepekan ke depan. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meetings atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pada pukul 18.30. Selain itu, bagi muda-mudi, libatkanlah diri Anda dalam kesan image yang dapat diikuti secara onsite di Geraha MDC Kadipaten Lantai 2 pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 17.00. Disiplinkanlah diri Anda dan keluarga untuk hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Kami menyambut setiap Anda untuk mengikuti kebaktian umum MDC Kadipaten pada hari Minggu 17 Oktober 2021 yang akan diadakan secara onsite pada pukul 8.00 di Geraha MDC Kadipaten. Dan pada sore harinya, yaitu pukul 18.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Bagi orang tua yang memiliki anak sekolah minggu, dampingilah anak Anda untuk mengikuti ibadah anak yang diadakan setiap minggu pukul 17.00 WIB melalui Zoom Meeting. Perlu kita sadari bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Itu sebabnya Anda perlu menjaga kesehatan Anda dengan protokol kesehatan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8.00 sampai pukul 18.00. Berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu and God bless you.
kasih Tuhan untuk ibadah yang Kau telah sertai sampai saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sumber yang kami perlukan selalu. Setiap waktu kami membutuhkan Engkau. Sebab Engkaulah harapan di masa-masa jiwa kami menghadapi tekanan apapun juga. Dalam situasi yang bergejolak, dalam situasi yang tidak menentu, kami memiliki Allah sumber kebahagiaan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini yang telah mengajarkan kami untuk tetap memandang Tuhan sumber harapan bagi jiwa kami. Hanya melekat dengan Tuhan, jiwa kami tenang. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang telah melayani saat ini. Pelayan mimbar, pemegang multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan. Diberkatilah mereka Tuhan. Terutama jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka telah melakukan ibadah kepada Tuhan. Kami yakin kehadiran Allah mengubahkan banyak hal. Di dalam situasi apapun yang mereka hadapi, di dalam musim apapun yang mereka hadapi, Allah ada di sana memberi pertolongan, memberi kekuatan bagi jiwa yang hancur. Tuhan Allah yang mengangkat kembali mereka, membangun bersama dengan Tuhan. Semua apa yang mereka kerjakan tidak sia-sia. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan dengan segala pengorbanan mereka. Apa yang mereka berikan sebagai persembahan, baik persembahan umum, persembahan khusus maupun persepuluhan, sebagai wajiban mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Berkati usaha-usaha umat-Mu, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi adalah Engkau bersama-sama dengan umat-Mu, memegang tangan mereka, penuhi dengan hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan benar. Melangkah bersama dengan Tuhan, sertai dengan kesehatan dan limpahkan dengan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan, sebabnya jemaat Tuhan pandang Tuhan-Mu besar. Dia setia ada. Dia bukan hanya mau, tapi Dia mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya dengan iman, penuh harapan dan kasih kita kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus menyegarkan jiwamu dan memberkati engkau selama-lamanya sampai Tuhan datang kembali. Kau tetap setia. Berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bahagiamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama saya kita katakan amin.